Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Seorang nelayan tewas akibat perahunya tertabrak kapal tongkang di Selat Sunda, Lampung Selatan. Seorang mertua perempuan di Bandar Lampung tewas di rumah menantunya akibat menderita luka sayatan senjata tajam. Menantunya menghilang. Demo ratusan pegawai honorer di kantor Wali Kota Metro nyaris ricuh. Seorang nelayan asal Pandeglang, Banten yang perahunya hancur akibat tertabrak kapal tongkang di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau ditemukan meninggal dunia pada Selasa siang. Korban bernama Kasmito, umur 50 tahun. Mayat korban ditemukan pertama kali oleh nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Laut Pulau Sebesi, Lampung Selatan, yang kemudian dilaporkan ke petugas SAR. Menurut petugas, kecelakaan terjadi pada hari Jumat lalu. Perahu yang ditumpangi korban bersama teman-temannya saat mencari ikan tertabrak kapal tongkang. 3 teman korban selamat. Kami tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Kosar Bakauheni, Babin Potmar Bakauheni, Bitpol Airut Polda Lampung, Satpol Airut Polres Lampung Selatan beserta BPBD Lampung Selatan telah sandar di Pulau Sebesi dan selanjutnya mengevakuasi jenazah atas nama Kasmito yang berumur 50 tahun yang beralamatkan di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada pukul 11.15, tim SAR gabungan telah mengevakuasi jenazah dari Pulau Sebesi ke Dermaga Canti untuk selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bau Bazar dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bau Bazar Kalianda, Lampung Selatan untuk diserahkan kepada keluarganya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Perempuan bernama Ita Rosita, umur 57 tahun, tewas bersimbah darah di ruang tengah rumah menantu laki-lakinya di Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung, Senin malam. Korban menderita luka sayatan bekas senjata tajam di leher. Korban merupakan warga Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, dan sudah 3 hari menginap di rumah menantunya. Awalnya tetangga mendengar suara teriakan histeris dari dalam rumah, namun mereka tidak berani melihatnya sebab anak perempuannya dan cucu korban sedang pergi. Korban ditemukan sudah tewas setelah anaknya pulang dan membuka pintu bersama tetangga yang telah menunggunya. Hingga mayat korban dibawa ke rumah sakit, menantu korban atau suami dari anak korban berinisial AS menghilang dan belum diketahui keberadaannya. Terkait visum dan mungkin nanti kita lakukan otopsi, dan juga kami dari Polresta Bandar Lampung akan melaksanakan interogasi terhadap saksi-saksi dan juga keluarga almarhumah. Itu luka jerat atau luka tusuk itu bang yang ditemukan kasat mata? Masih kita dalami ya. Untuk statementnya nanti setelah pemeriksaan dari pihak kedokteran. Ada barang-barang berharga korban hilang? Sementara belum ada. Nanti kita olah TKP ulang lagi dan nanti kita simpulkan. Dari telepon warga ada yang bunuh diri aja udah kayak gitu. Udah nggak ada begini-begini itu saya nggak tahu. Kalau korban sendiri memang tinggal di sini atau gimana? Bukan, saya nggak tahu juga, orang dibilangin nggak tahu kalau orang itu tinggal di sini, saya nggak tahu. Udah jadi nggak tahu saya. Oh, kalau dari yang pemilik rumah sendiri gimana Bu di lingkungan sekitar sini?
Dibilangin nggak tahu, laporan aja enggak mas, nggak laporan ke saya, dia itu nggak, lagi zamannya bapak aja nggak laporan, apalagi saya masih baru, jadi nggak tahu saya. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menyita sebilah pisau yang masih terdapat bercak darahnya yang diduga ada kaitannya dengan tewasnya korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang petani jadi korban pembegalan motor saat sedang melihat kebunnya di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Senin sore. Korban bernama Suyadi, umur 62 tahun, dibawa ke rumah sakit akibat dianiaya para pelaku. Korban menderita sejumlah luka sayatan senjata tajam di pundak dan jari tangan. Polisi yang mendapat laporan dari keluarga korban langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari informasi saksi-saksi, pelaku berjumlah 3 orang. Mereka mencegat dan menganiaya korban yang melawan saat berusaha mempertahankan motornya. Itu bekas motor mas ya? Bekas motor pak. Motor apa mas? Motor Beat pak. Matic pak. Matic ya? Beat Street. Kejadian jam berapa sih mas? Jam 5-an pak. Jam 5. Pelaku ini kira-kira orang berapa mas? Orang 3 pak. Si korban itu lagi apa mas? Lagi ngecek-ngecek kebun ini pak. Kebun dia di Singkong ini pak. Sekitar jam berapa mas? Jam 5-an pak. Korban itu bawa motor apa? Korbannya motor Beat juga. Beat, baru ya? Iya. Kronologis kejadiannya saat korban mengendarai sepeda motor tersebut dihadang oleh pelaku yang berjumlah sekitar 3 orang. Kemudian pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam dan sempat melukai jari korban. Ya, korban akhirnya dirawat di rumah sakit. Untuk pelakunya itu ada berapa orang? Untuk pelaku sementara menurut keterangan korban saksi itu ada sekitar 3 orang. Itu BB itu apa bang yang di korban? Untuk barang milik korban yang diambil yaitu 1 unit sepeda motor. Sejauh ini tahapnya masih dalam tahap apa? Untuk saat ini masih proses penyelidikan dan anggota kita TK 308 masih terus di lapangan untuk mengungkap perkara ini. Motor korban dirampas para pelaku. Kasus pembegalan sepeda motor petani di kebun tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Asep Sepullah melaporkan dari Lampung Timur. Satuan Reskrim Polres Lampung Selatan Selasa siang membongkar kasus korupsi berupa penyelewengan bantuan ternak sapi dari Kementerian Pertanian. Tersangka bernama Purwanto, umur 50 tahun, yang merupakan ketua kelompok tani Rukun Sentosa di Desa Bakti Rasa, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan. Tersangka mendapat bantuan 20 ekor sapi indukan dari program pengembangan ternak sapi Ruminasia tahun 2021 dan 2022. Modus tersangka mengajukan proposal fiktif tanpa sepengetahuan anggota kelompok. Tersangka memelihara puluhan sapi dari bantuan pemerintah tersebut di kandangnya sendiri. Sapi-sapi itu kemudian satu persatu dijual dan uangnya untuk kepentingan pribadi. Korupsi itu merugikan negara 277 juta rupiah. Harusnya pelaku atau tersangka ini harusnya mendistribusikan sapi tersebut. Namun pada pelaksanaannya sapi tersebut dijual oleh pelaku, sehingga pelaku mendapat keuntungan kurang lebih 277.770 rupiah. Polisi menyita barang bukti 68 dokumen proposal yang dibuat tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.